Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rian Prime 1995. Buat teman-teman semua yang masih keluyuran di jalan, yang masih speeding, yang masih naik motoran, untuk hari ini di Ramadan kali ini mari kita ramaikan masjid dan menonton faedah-faedah video di YouTube Rian Prime 1995. Oke, tetap stay tune, kita bakalan mengisi Ramadan kali ini dengan faedah. Salat tarawih dan witir rahimakumullah. Judul ceramah kita pada malam ini adalah pertanyaan, apakah gosip dapat membatalkan puasa? Saya cari gosip di dalam kamus besar bahasa Indonesia, tidak dapat. Ini pertanyaan untuk S3 itu karena tak ada dalam kamus. Rupanya setelah diketik di Google keluar bahasa Arabnya, gosip sama dengan namimah atau ghibah, yaitu menggunjing. Ghibah itu berasal daripada kata ghaib, yaitu menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh orang yang kita sebut, tidak di hadapannya, menyebutkan aib tidak di hadapan orang yang mempunyai aib itu. Di balik layar kita sebut aibnya, itulah namanya ghibah, yang dulu kata ghaib. Kalau kita sebut aibnya di hadapan dia, itu bukan ghibah. Jadi itu memperingatkan dia, boleh jadi itu adalah menegurnya. Tetapi kalau tidak di hadapan seseorang kita sebut aibnya, itu adalah ghibah namanya. Ghibah ini bisa terjadi pada agama seseorang, menyebut aib agamanya. Misalnya kita sebut kalau dia itu sholatnya enggak betul itu. Sholatnya itu seperti ayam lapar, enggak ada tumakninahnya. Kita sebut namanya, itu termasuk ghibah. Atau pada akhlaknya, itu sekolah itu kalau berbuka puasa enggak cukup 3 gelas jusnya, terus timun jengkol dimakan dia. Itu termasuk menghibah orang dari segi akhlaknya, atau menghibah orang daripada keadaan fisik badannya. Orang itu kalau berjalan aja payah, makannya kuat, jalan aja mudah, 10 meter aja berjalan susah. Itu tak tahu diri pula. Nah, itu namanya ghibah pada fisik. Itulah ghibah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya haram, sama dengan memakan mayat manusia. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah seseorang kamu suka kalau kamu memakan mayat saudaranya? Jadi ada sop buntut apa? Buntut manusia. Siapa yang mau makan itu? Kalau sop buntut lembu enak, tapi kalau sop kaki manusia, siapa pun tak berani makan. Nah, begitulah hukumnya haramnya ghibah. Fala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kamu menghibah satu sama lain. Akan tetapi ghibah ini tidak semuanya haram. Ada pula ghibah itu wajib. Nah, ini menarik kaji malam. Wajib kita menghibah dia. Kenapa wajib? Guna untuk menyelamatkan nyawa orang, menyelamatkan agama, menyelamatkan masyarakat. Contohnya bagaimana?
masuk misalnya di komplek ini, dia bertujuan untuk menyebarkan paham sesat, berpura-pura seperti orang Islam, berpakaian rapi, pakai serbannya besar seperti ban Vespa, ya, jubahnya 3 lapis. Kita wajib selidiki apakah dia ini Syiah, apa Kristen Ortodok, ataukah aliran sesat. Ya, wajib kita selidiki ini, kita bongkar aibnya demi untuk menyelamatkan paham yang berkembang atau paham yang sengaja untuk dikembangkan di tengah masyarakat. Itu hukumnya wajib untuk menyelamatkan agama. Sebagai contoh lagi, ada seorang pemimpin misalnya, kita tahu kalau dia memimpin, dia akan merubah tatanan hukum, dia akan memasukkan paham komunis misalnya. Nah, ini wajib kita ribah, wajib kita bongkar aibnya, itu tidak salah. Ini ribah yang wajib. Jadi jangan asal kita bilang gosip langsung haram aja, tidak. Ada gosip itu berpahala. Ini gosip berpahala kalau ada orang yang berniat buruk terhadap agama kita. Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, dia menyebutkan ada 6 macam gosip yang dibolehkan. Ada 6 macam. Nah, ini perlu dicatat 6 macam. Pertama apa? At-tazalum. Tazalum itu orang yang teraniaya. Dia melapor ke polisi bahwa dia senantiasa dianiaya oleh seseorang. Misalnya apa? Selalu ditekan, selalu diminta pungutan, selalu saja dia disakiti. Lalu dia lapor kepada pihak keamanan atau pihak polisi supaya dia tertolong dari kezaliman itu. Itu boleh. Datang ke polisi dicatat, ya, apa-apa saja yang dia lakukan selama ini. Oh, banyak kali Pak. Itulah makan inilah, uang ini, banyak kali pungutan-pungutannya. Nah, terus kalau tak kasih kenapa? Kalau nggak dikasih, oh nggak dikeluarkannya ke TV saya, nggak dikeluarkannya kakak saya, nggak diurusnya urusan saya. Itu namanya tazalum. Dia terzalimi, oleh kita menyebutkan aibnya demi untuk selamat dari kezaliman. Yang kedua, kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi, boleh menghibah seseorang lil isti'anah, karena minta tolong. Karena dia minta tolong. Seorang istri misalnya terus saja dizalimi oleh suaminya, dipukul, ya, macam-macam lah, ya, dianiaya terus. Ya, dia ceritakan kepada tetangganya, kepada orang yang bisa menolongnya, minta tolonglah. Kenapa? Suami saya itu kejam kali gitu. Mulai daripada tidur sampai tidur kembali, asal bangun tidur dan tidur kembali, kerjanya menganiaya saya. Dia lapor kepada orang lain, kepada orang yang bisa menolongnya. Dia sebut aibnya tadi, itu namanya isti'anah, minta tolong. Ada 2. Yang ketiga, boleh gosip ini karena lil istifta. Lil istifta ini artinya minta fatwa, minta tolong apa hukumnya. Datang dia ke rumah Ustaz, Pak Ustaz, bagaimana suami saya itu? Iya, asal berbuka tak mau dia dengan kurma, langsung dengan rokok aja langsung. Asal berbuka rokok dia kejarnya. Cuma dia sebutkan, ya, aib suaminya, aib orang lain, ini untuk minta hukumnya bagaimana? Apa hukumnya? Namanya istifta. Boleh. Kenapa? Karena kalau
Kalau tidak kita tanya, kita nggak tahu hukumnya. Yang ini ghibah yang dibolehkan. Nah, sudah berapa? 3. Yang keempat, boleh kita ghibah untuk tahzir, untuk mengingatkan orang. Dia orang yang selalu meminjam uang sana, pinjam uang sini, selalu. Apalagi bulan Ramadan diminjam uang aja dia. Alasannya itu, tolong Pak, ini susah kali bulan Ramadan ini Pak. Bukan susah lagi Pak, pakai sin besar Pak, susah kali Pak. Tapi dia minjam uang tak pernah bayar. Lalu ditanyakan, dibukanya ini. Nanti kalau seseorang pinjam uang katanya tahu sama membayar. Kenapa? Yaitu kalau kita kasih pinjaman, dianggapnya sedekah ya, tak pernah bayar. Nah ini boleh kita sebut aib dia, kita untuk tahzir, mengingatkan orang supaya jangan banyak korban. Itu boleh. Kemudian yang kelima, boleh kita menerima orang apabila dia sudah viral berbuat maksiat. Viral sudah. Misalnya dia berpacaran di tempat keramaian, kita sebut sekolah yang begitu. Nah, kenapa kita sendiri yang tajahul bermaksiat? Dia sendiri yang telah memamerkan kemaksiatan itu. Dia sendiri yang memamerkan aibnya. Maka ini boleh. Oleh sebab itu, kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah menyebut bagaimana aibnya Abu Lahab, aibnya Fir'aun, aibnya Qarun, aibnya Haman, aibnya Namrud, kejamnya raja-raja dahulu. Itu disebut dalam Al-Quran. Gunanya untuk apa? Untuk mengingatkan kita juga menjadi iktibar pelajaran, karena aibnya itu sudah dikenal. Hati-hati Pak kalau sekolah itu. Sekarang banyak yang memakai nama Abu Jahal, Abu Lahab, hati-hati Pak. Abu Bakar masuk juga, Abu Bakar enggak. Abu Janda masuk ke sini. Hati-hati Pak. Orang yang seperti ini kita harus waspada. Nah, itu namanya orang yang sudah menempah dirinya untuk tajahur bil maksiat. Orang yang seperti ini, kalau ada aibnya kita bicarakan, kita sebut namanya, tidak mau. Yang terakhir, boleh meribah itu kita panggil kejahatannya. Misalnya dia orang yang pelit, si pelit, kita panggil namanya pelit sekaligus. Apalagi pemabuk, kita panggil namanya pemabuk sekaligus. Apalagi bajingan. Gunanya untuk apa? Bukan untuk memiliki gelar yang terbaik, untuk menyadarkan dia supaya dia sadar. Yang manggilnya itu bukan orang biasa, kiai besar, panggilnya pemabuk sini Pak. Sadar dia. Rupanya tahu Pak Kiai itu saya itu pemabuk. Bajingan sini kau. Yang manggil itu bukan orang biasa, kiai besar memanggil dia bajingan. Ini tidak mengapa. Kenapa? Untuk menyadarkan dia supaya berhenti daripada kejahatan. Jadi gosip tadi panjang ceritanya. Yang diharapkan hanya satu macam saja, yaitu aib yang sengaja dirondokkan atau cacat yang sengaja disembunyikan, lalu kita bongkar di hadapan orang banyak. Sedangkan yang punya aib sendiri, dia sengaja menyembunyikan aib itu, selalu dirondok-rondokkan supaya jangan orang tahu. Tapi ada orang sengaja mengorek-ngoreknya. Orang yang seperti ini, itulah yang disebut dengan penggunjing. Penggunjing ini bukan dia saja yang berdosa, orang yang ikut mendengarnya sama. Makanya dikatakan, "Fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Jangan kamu ikut duduk bersama mereka
menceritakan aib orang sehingga dia memalingkan, membelokkan cerita itu kepada yang lain. Kita tidak boleh ikut mendengarnya. Yang menceritakan aib orang lain tadi sama pendengarnya sama dosanya. Baik-baik kita tutup kupingnya, kita bawa cerita yang lain. Kenapa begitu besar dosanya menggosip ini? Dia seperti pisau bermata dua. Makanya besar dosanya, seperti pisau bermata dua. Seandainya ya, yang dia bicarakan itu tidak benar, ya, bicarakan aib seseorang itu tak benar, ketahuan dia nggak benar yang kau bilang itu, saya melakukan itu ini tak benar, tapi sudah terlanjur dia sampaikan, apa namanya itu bukan ghibah, namanya fitnah namanya. Kalau sudah disebarkannya, diviralkannya kejahatan yang tidak pernah dilakukan, menyebut nama seseorang, itu namanya fitnah. Fitnah itu besar dosanya. Wal fitnah itu akbar min al-qatl. Fitnah itu lebih besar, lebih bahaya daripada pembunuhan. Karena fitnah itu adalah membunuh karakter seseorang. Bila kita fitnah dia, berarti kita adalah membunuh karakter, pembunuhan karakter, sehingga dia akan dihukum oleh masyarakat. Hukuman sosial akan berlaku sama dia. Jabatannya bisa dicopot, dan nama baiknya sudah hilang, sudah tidak berlaku lagi. Orang menjauhinya. Bayangkan kalau timbul fitnah pada seorang, dia seorang guru besar misalnya, kalau kena pada fitnah akan dicopot oleh masyarakat, ya, kemuliaannya, derajatnya di tengah-tengah masyarakat. Karena hukum masyarakat ini jauh lebih kejam daripada hukum Tuhan. Kalau hukum Allah Maha Pengampun. Tapi kalau hukum masyarakat, sampai putih tulang kita di alam kubur sana masih diingat orang, masih diingat orang. Inilah besarnya bahaya fitnah itu. Walaupun anak keturunannya sudah baik-baik, anak keturunannya jadi kiai, anak keturunannya jadi ustaz, apa kata orang? Nah, itu untuk perampoknya. Nasib baik itu sama. Ada faktor nasib saja itu. Kalau faktor nasab nggak ada harapan itu. Karena faktor nasib saja maka cucunya itu jadi orang baik. Kalau faktor nasab nggak mungkin jadi orang baik. Kenapa? Karena atuknya dulu perampok. Padahal atuknya sudah lama di alam kubur saja. Nah, inilah hukum masyarakat. Oleh karena itu Allah mengharamkan ghibah ini sama dengan memakan bangkai manusia. Seandainya benar apa yang dia sampaikan, betul-betul dia melakukan itu, dia sebut namanya, sekolah itu betul-betul melakukan itu, ketahuan dia, kenapa kau bilang, kenapa kau sebut, ya memang betul kan, ya itulah namanya lebih baik. Kalau tak betul, fitnah. Nah, itu yang saya maksud tadi, seperti pisau bermata dua. Betul pun dia sampaikan, itulah namanya ghibah. Tak betul pun dia viralkan, itulah fitnah. Jadi gosip ini luar biasa. Walaupun banyak yang dibolehkan, tapi satu saja yang diharamkan. Yang diharamkan ini luar biasa besar. Termasuk Imam As-San'ani dalam kitab Subul Salam, dia mengatakan ghibah termasuk dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena disebut ancamannya di dalam Al-Quran. Ciri-ciri dosa besar itu disebut ancamannya dalam Al-Quran. Apa ancaman ghibah tadi? Sama seperti memakan bangkai manusia, berarti dosa besar. Begitu juga sesuatu yang dilaknat termasuk dosa besar. Allah melaknat akil riba wa mukiluhu wa katibaih wa syahidaih. Allah melaknat pemakan riba, sponsornya, termasuk dua saksinya, pekerjanya. Kata-kata laknat ini menunjukkan dosa besar. Walaupun tak disebut ancamannya, apalagi kalau disebut ancamannya,
sudah jelas bahwa perbuatan itu adalah dosa besar. Ada kata-kata laknat tetapi tidak menunjukkan dosa besar. Rasulullah melaknat orang yang buang air berdiri, itu dilaknat, tapi tidak dosa besar, hanya makruh saja. Bagi laki-laki. Ini juga perlu dipikirkan juga. Banyak toilet-toilet di masjid, ya, toiletnya itu memaksakan kita untuk buang air berdiri. Itu makruh, yang tidak sampai haram. Walaupun ada kata-kata laknat, Rasulullah melaknat bagi laki-laki yang buang air berdiri, tapi itu tidak menunjukkan dosa besar. Demikian juga hal-hal yang menunjukkan dosa besar itu bukan hanya ghibah saja, banyak hal-hal yang lain yang menunjukkan dosa besar. Maka pada bulan Ramadan ini sewajarnya itu kita tinggalkan. Apakah membatalkan puasa kita? Kalau kita lakukan ghibah itu tidak batal puasa, tapi yang batal adalah pahala puasa. Pahala puasa kita. Puasanya sah karena sudah cukup rukunnya. Rukun puasa itu kan 4: berniat, menahan diri daripada makan, menahan diri daripada minum, menahan diri daripada hubungan suami istri bersama. Itu 4 rukun. Kalau menahan diri daripada riba, menahan diri daripada menggosip, menahan diri daripada marah, menahan diri daripada memfitnah orang, itu termasuk kita puasakan juga. Kita puasakan itu gunanya bukan untuk sah puasa, tetapi untuk meningkatkan kualitas puasa. Jadi kata-kata imsak, puasa itu adalah imsak, menahan diri. Tergantung, kalau orang awam hanya menahan diri daripada makan dan minum, menahan diri daripada yang membatalkan puasa, itulah imsaknya orang awam. Tapi kalau orang yang sudah meningkat puasanya sudah puasa khusus, mereka menahan diri dari marah, menahan diri daripada gosip, menahan diri daripada memfitnah orang, menahan nafsunya daripada yang berkaitan dengan hal duniawi, menahan dirinya daripada melihat yang tidak baik. Ini adalah puasa khusus. Tetap insaf juga. Tapi ada lagi puasa yang super khusus, ada puasa yang istimewa, adalah menahan diri, mengekang apa? Mengekang dunia itu jangan masuk ke dalam hati. Mengekang makhluk itu supaya jangan memberi bekas di dalam hati. Kadang-kadang hati kita ini banyak dipengaruhi oleh dunia. Ada bekas pada hati kita. Gara-gara uang membekas pada hati kita. Nampak bekas. Kalau ada uang, merah mukanya, bersemangat hidupnya. Tapi kalau tak ada uang, pucat, pasti macam-macam sakit. Itu menunjukkan uang itu sudah berbekas dalam hati. Tergores kaca mobilnya, dia pun tergores hatinya. Kenapa? Karena dunia itu sudah membekas dalam hati. Orang puasa yang super khusus, dunia itu tak membekas pada dia. Tak membekas. Banyak uangnya, banyak hartanya, duitnya berlipat-lipat, mobilnya berkilat, rumahnya bertingkat, istrinya lebih dari 4. Tak ada pengaruh dalam hatinya. Kalau masih berpengaruh dalam hatinya, belum sampai dia pada tingkatan puasa super khusus. Puasa super khusus itu dunia tak ada sebenarnya. Tapi dunia itu hanya dijunjungnya saja, dan tidak dijunjungnya dunia itu. Dunia itu hanya dimasukkan dalam petinya saja, tidak dimasukkan di dalam hati. Inilah puasa yang diidam-idamkan oleh para shaim. Karena itu Allah memanggil orang-orang yang puasa ini dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya huruf nida, panggilan seorang kekasih, panggilan sang kekasih kepada kekasihnya. Ayyuha,
adalah peringatan sang kekasih kepada kekasihnya. Allazina amanu adalah identitas seorang kekasih. Bayangkan kalau sang kekasih memanggil kekasihnya, tidak usah akan menyuruh, tidak usah akan diperintahkan kepada membawa beban yang berat, gampang sama dia. Diperintahkan untuk masuk ke dalam api pun dia akan terjun ke dalam api. Kenapa? Karena ini ada perintah sang kekasih. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah bisa kita imsak, ya. Imsak menahan diri kita dalam puasa ini, bukan hanya sekadar menahan diri daripada lapar dan haus dan yang membatalkan puasa, tapi bisa kita menahan diri dari seluruh larangan Allah. Seluruh larangan Allah, dan kita laksanakan semua perintah Allah, dan itulah namanya takwa. Dan takwa itu adalah imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, menjunjung tinggi segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Maka ujung daripada ayat 183 yaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang takwa. Takwa itu di mana? Hahuna, kata Nabi. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu bukan di lidah. Takwa itu di sini. Berarti puasa itu sasaran hati kita. Ya, sasaran hati kita. Bukan hanya mulut menahan diri daripada makan dan minum, tapi sasaran takwa adalah, sasaran puasa adalah hati kita. Kalau puasa itu sasarannya adalah fisik kita, tentu ayat itu berbunyi apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum taj'un. Wahai orang beriman, wajib kamu puasa sebagaimana orang yang dulu puasa supaya kamu lapar. Kalau puasa itu memang tujuannya untuk fisik kita. La'allakum ta'tishun. Puasalah kamu supaya kamu haus. Puasalah kamu la'allakum ta'jizun. Puasalah kamu mudah-mudahan kamu lemas. Tapi tujuan puasa bukan fisik kita, tujuan puasa adalah hati kita. Bagaimana hati kita bisa kita bina sehingga hati kita selamat daripada seluruh penyakit. Orang yang selamat hatinya itulah disebut dengan qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat tidak ada gunanya anak, tidak ada gunanya harta, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hatinya salim. Hati yang salim adalah hati yang sehat. Karena orang yang masuk neraka bukan karena penyakit fisik. Coba lihat ayat Al-Quran. Ada yang mengatakan, kenapa kalau masuk neraka? Karena darah tinggi? Nggak ada. Kenapa kamu masuk neraka? Karena diabetes, ya Allah? Nggak ada. Kenapa kamu masuk neraka? Karena Allah ada usus buntu, ya Allah? Kamu masuk neraka? Nggak ada. Bukan karena fisik. Mereka masuk neraka karena hatinya kotor, karena hatinya tidak salim. Mudah-mudahan puasa kita insyaallah menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimurungkan kepada insan-insan Ramadan, insan-insan yang betul-betul masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan, dosa kita sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.